beliau mengatakan kalau hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu kuat, apabila hubungan seorang hamba dengan Nabi Muhammad SAW itu kuat, niscaya dia akan bahagia dengan kebahagiaan yang abadi. Dia akan mencapai semua cita-cita dan tujuannya. Tapi apabila lepas hubungan antara dia dengan Allah dan Rasulnya, dia akan rugi. Dan dia nggak akan pernah mendapat jalan yang benar. Maka berupayalah untuk senantiasa menguatkan hubunganmu dengan Allah dan Rasulullah, yaitu dengan cara zikir kepada Allah, zikir Rasulullah SAW, membaca Al-Quran dan memperbanyak amal-amal saleh, dan kemudian ikhlas ketika beramal saleh. Dan di antara semua amal saleh yang paling penting di antaranya dua, birrul walidain dan silaturahim. Doanya kedua orang tua itu menembus langit 7 ini. Maka barang siapa yang masih mengalami kedua orang tuanya atau seorang daripada kedua orang tuanya, maka jangan disia-siakan, ambil kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Gak ada yang paling manfaat seperti birrul walidain, gak ada yang manfaat seperti silaturahim. Manusia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan husnul khatimah gara-gara birrul walidain. Dengan manusia akan mendapatkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dengan birrul walidain dan silaturahim, apa yang tidak digapai dengan amalan-amalan yang lain. Dan ketahuilah, birrul walidain itu menjadi sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah. Kemudian beliau menceritakan di zaman Rasul SAW ada seorang pemuda, di mana pemuda tersebut namanya Alqamah. Beliau ahli ibadah, ahli sholat, ahli semuanya. Akan tetapi ketika meninggal atau sakaratul maut, Nabi SAW mendapat kabar dari Bilal bahwa orang tersebut tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hingga akhirnya mereka melapor ke Rasulullah, kata Rasulullah, ada enggak kedua orang tuanya? Enggak ada, yang ada cuma ibu. Ibunya udah tua, tinggal di luar kota. Sampaikan kepada ibunya. Coba tanya, ada apa antara dia dengan anaknya? Kemudian dia bilang enggak ada apa-apa. Jangan bohong, ada apa? Dia bilang, iya, aku jengkel dengan anak perempuan, dengan anak lakiku ini. Karena setelah menikah, dia lebih dekat dari istrinya daripada aku. Aku yang mulai kecil mendidiknya, berkorban untuknya, dia tinggalkan begitu saja gara-gara nikah dengan seorang wanita ini. Maka aku jengkel, sakit hingga seperti ini. Itulah yang menyebabkan anakmu tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kata beliau Rasul SAW kepada ini perempuan, karena perempuan itu tadi dipanggil, aku yang ke sana apa yang kau yang ke sini? Kemudian beliau perempuan itu yang datang. Kalau gitu maafkan, saya sulit memaafkan. Kalau kau nggak mau maafkan, ya udah. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar, kita bakar ini Alqamah. Jangan ya Rasulullah, walaupun bagaimana sakitnya aku, tapi nggak bisa lihat anakku dibakar di hadapanku. Daripada nanti dibakar di neraka, mending dibakar di dunia. Akhirnya ya udah aku maafkan. Betul, pastikan wahai Bilal, datengin anaknya sekarang. Apa sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kalau belum bisa, berarti dia nggak ridho masih. Nggak taunya bisa, alhamdulillah mendapat husnul khatimah. Maka itu beliau mengingatkan bahwa nggak ada seperti birrul walidain. Syekh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai mengatakan, wallahi demi Allah, aku selama ibuku masih hidup la amliku syai'an, saya nggak punya apa-apa. Semua harta yang kumiliki semua adalah milik ibu. Bahkan kalau ibuku membawaku ke pasar, kemudian menyampaikan kepada orang di pasar bahwa aku ini budaknya, bukan anaknya, maka niscaya aku la uqirru birrik, aku akan mengatakan iya, aku budaknya orang ini, dan aku dijual pun aku rela. Pokoknya kalau untuk ibuku aku berikan segala-galanya. Maka itu beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang-orang yang lain karena baktinya kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.